Hai, selamat malam semuanya. Oh, walau Halo, Balkis, Rafa, sama Nadia. ah, Apa kabarnya? baik. Baik ya, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini udah lengkap. Halo Farisa, selamat malam. Sip, kalau coba mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro-nya ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi dari yang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Oh, ini apa namanya? Lupa. Apa? Ini ya, yang GitHub. Yes, ya betul. Nah, hari ini kita akan lanjutin ya. Bentar. Ya, kita mulai. Oke, sip. Betul ya, jadi kita akan lanjutin lagi untuk kelas hari ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu kelanjutan pengerjaan proyek. Nah, semuanya boleh minta tolong share screen dulu nggak ya? Coba dibuka VS Code-nya masing-masing. Kalau pengen cek apakah sudah selesai atau belum ya. Coba udah sampai mana ya? Coba sambil kalian buka VS Code-nya juga ya. Nah, terakhir itu berarti kita udah sampai dibukanya yang di nomor 29 aja ya rasanya. Nah, waduh, error dia guys. Nah ini nih, kalau coba share screen dulu ya.
Jadi yang terakhir kali itu harusnya kalian sudah seperti ini hasilnya ya. Tuh. Ya, jadi nanti kita udah punya namanya apa ya, siapa gitu, umurnya berapa, dan dia juga udah tinggal kita lanjutin ke yang bagian ini, tes winnya, apa, ke final winnya, ya. Betul nggak? Coba di play. Semuanya udah bergerak ya, dari layar satu ke layar 2. Betul? Ah, maaf tadi suara putus-putus itu yang dibuka yang kemarin ya Kak? Ya, nomor 29 bagian satu coba dicek. Itu harusnya tinggal isi yang final win. Coba di play dulu. Ada error. Betul? Udah kayak gitu ya Rafa ya? Oke, berarti kita tinggal yang bagian final win-nya ya. Error. Hmm? Error. Benar, oke. Eh, Nadia, Farisa, sama Balkis konfirmasi ya. Coba. Kalian tinggal final win-nya nggak? Ada yang masih belum nggak? Main sama second-nya. Main sama second-nya. Final, final win ada tulisan error ya Kak? Emang masih. Ntar ya. Iya ya Kak. Kita akan lanjutin yang final win-nya hari ini. Oke, punya Nadia sama Balkis konfirmasi juga. Ayo. Aku masih loading Kak via Scoutnya. Oke, boleh. Punya Balkis? Aman. Oh, aman. Siapa yang Ya, bilang aman? saya Kak. Oh, Balkis. Oke, sip. Ya. Sip. Sambil nunggu ya, kita akan masuk dulu aja ke materinya. Berarti hari ini kita akan membuat atau kelanjutan pengerjaan proyek. Gitu. Kalian akan belajar gimana caranya untuk menyelesaikan proyeknya dan akan ada timernya juga. Jadi nanti setiap tombol itu udah bisa diklik dan juga nanti akan ada logika untuk mengklik tombolnya gitu ya. Nah, jadi ketika kalian akan menggunakan waktu, itu ada yang namanya timer. Ya, jadi nanti kalian import dulu timernya tersebut, dan nanti kita tinggal setting time-nya berapa. Misal 15 detik. Nah, nanti akan kita kurangi terus ya si timernya tersebut, jadi berapa detik setiap waktunya gitu. Ya, nah itu yang akan kita buat. Kemudian nanti kita juga akan ngebikin yang di bagian test win-nya itu akan ada tombol yang bisa kita klik. Nah, nanti tombol yang bisa klik itu akan kita rubah ya. Lalu nanti dia akan menjadi timer dari setiap tombolnya. Nah, nanti tombolnya kan ada 3 ya. 3 apa 2? Sorry, lupa deh. Kita akan punya, oh, tiga tombol. Jadi pertama itu kita akan ngeukur ya jantungnya kita itu ada berapa denyut nadinya yang normal. Kemudian nanti kita squats itu ada timernya juga ya, ada counter. Kemudian nanti yang terakhir adalah kita hitung lagi denyut nadinya kita berapa. Gitu. Jadi nanti ada 3 tombol untuk setting waktunya ya. Nah, kita nanti pakai yang namanya text timer sama set font lalu set style sheet juga ya. Nah, nanti misalnya mau diganti warnanya JRGB boleh ya. Oke. Nah, kemudian nanti misalnya kalau yang di bagian kedua itu kan squat ya, cuma angka doang gitu. Ada berapa kali kita ngelakuin squatnya. Berarti kita nanti ini nih, slice atau iris. Dia cuma indeks ke 6 sampai 8 gitu. Ya. Nah, sedangkan yang ketiga, nanti tombol yang ketiga itu akan ada logikanya gitu ya. Nanti di mana logika ada 45 detik, 15 detik, sama yang sisanya juga itu logikanya berbeda. Ya. Dan jangan lupa kita hubungkan antara tombolnya dengan masing-masing fungsi supaya nanti timernya bisa berubah. Oke? Nah, terus terakhir adalah kita akan ambil datanya yang dari formulir tersebut dimasukin ke dalam final win biar masuk ke dalam rumus index Revere.
Ya nanti kita tahu nih dia itu termasuk kategori yang sehat atau enggak gitu ya. Nah, nanti kita akan simpan ke dalam eksperimen ya. Ntar Kado tunjukin caranya gimana. Nah, nanti eksperimen itu yang akan kita setting sesuai dengan indeks yang udah pernah kita pelajari di awal. Jantungnya kita itu sesuai dengan umurnya, termasuk ke dalam kategori yang mana? Apakah rendah, tinggi, gitu ya. Nah, nanti tinggal ditampilin deh gitu di final win-nya. Itu aja, banyak sih yang akan kita coba buat. Semoga keburu. Nanti kalau misalnya nggak keburu, ntar kita lanjutin lagi di minggu depan ya. Sekalian kita bikin PPT. Ada pertanyaan dulu? Belum, Kak. Belum, Kak. Nggak ada ya. Sip. Nadia gimana? Udah bisa di play? Tinggal final win-nya doang ya? Iya, Benar Kak, atau udah tidak? bisa. Udah bisa. Oke, sip. Sip, ya udah kita lanjutin ya yang bagian final win-nya. Sebentar. Oke. Nah, jadi yang di final win-nya berarti kita tinggal tambahkan beberapa bagian ini ya. Nah, ini kan udah ada init UI ya. Set appear. Kita perlu ngebikin dia juga ya. Coba boleh tambahin. Jadi nanti ketika kalian menambahkan init UI sama set appear-nya, sebentar. Final win is not defined. Oh ya udah, ini dibuat dulu aja. Ntar kita benerin ya. Kalau udah boleh ketik angka satu ya.
Sudah? Kalau udah ketik angka satu ya. Soalnya ini masih error sih. Ntar kalian berarti perlu tambahin di bagian. Kadot foto dulu deh. Aduh, malah internetnya. Nah tuh. Eh, nggak bisa sih. Nah tuh. Nah ini ya, tanda pagarnya dihapus. Nah, nih, udah bisa ya. Jadi kalian tinggal hapus saja tanda pagar yang di dalam ini nih. Ini tampilan yang final win ya. Tanda pagar yang di dalam, tanda pagar yang di dalam file second win ya. Kan ada final win tuh. Nah, kalian buat kayak gini. Coba, udah berhasil belum? Pindah-pindahnya. Harusnya dengan satu pagar itu dia udah berpindah ya. Silakan kalau udah berpindah ketik angka 2 ya. Biar kita lanjut ke bagian yang tombol timer.
Udah ya, berhasil? Nah, Belum Kak. kalau sudah, berapa Farisa? Belum, belum Kak, belum. Belum? Oke. Ini ya, tinggal tambahin final win dong. Udah ya, kita lanjut ya. Nah, kalau udah, eh, kita akan coba buat berarti ini kan udah ada next click, connect, set pair. Nah, kita akan menambahkan satu button di mana button ini akan bisa kita gunakan agar berubah timernya. Ya, hmm, oke. Jadi kalian bikin dulu pertama adalah timer test, timer set, timer final. Terus tadi Kak Daud tanya tuh nggak ada yang respon. Dinyalakan Daud ternyata. Kak, Putus. Iya, udah jalan tadi. kayaknya aku ada error ya Kak. Mana share screen? Eh, Bentar Kak. Kalau di Ini titik desain dua bisa Kak. ini. Baris 6 di final win-nya. Baris Baris 6 enam. ujungnya kasih titik dua. Hmm. Ya Kak. Nah, play lagi yang di my app ya. Di WF. Ya, terima kasih Kak. Terima Klik kasih tombol Kak. yang terakhir. Tombol yang center. Hmm. Udah. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang lain udah jalan juga ya. Layar ketiganya udah muncul. Nah, berarti kita tinggal ngebikin ada timer test, sheet, sama timer final ya. Ini berarti test, sheet, sama final. Kemudian nanti kita akan punya timer satu event, timer 2 event, sama timer 3 event. Ya, di mana timer ini untuk menentukan durasi ya. Sedangkan yang ini adalah untuk yang stylingnya. Ini kada tampilan satu lagi yang terakhir. Ini kada udah buat ya, jadi biar kalian gak terlalu lama nungguin kada ngetik. Eh, Better kada zoom aja untuk yang bagian ini di screenshot. Ini taruhnya di bagian bawah ya, di bawah yang nih satu pair ya di bawah satu pair.
Nah, ini yang timer 2 event sama timer 3 event. Nih ya, silakan. Kalau udah ketik angka 2 ya yang ini. Ini masih belum bisa diklik, dia cuma kalau kalian play nggak memunculkan apapun, artinya udah bener ya. At least nggak ada error dulu.
Sudah? Belum. Belum, oke.
Pak Daud, Iya, boleh tanya nggak? boleh. Yang Kenapa? yang ini yang bagian sebentar Kak, lagi dicari. Boleh. Yang bagian 111, terus yang 100 yang Hmm. ada di bagian dev timer 2 event self itu ada 6:8 itu maksudnya apa Kak? Yang di samping Nah, ini self yang test. slicing tadi.
Jadi nanti kan ada yang squat. Sorry. Kalau ini bukan bukan yang squat ya. Ini untuk yang timer. Jadi 6 bukan banding 8 ya. Ini 6 sampai 8. Kalau Oh, misalnya masih 6. ingat yang di list, artinya dia nanti bakal ngambil karakter yang ke-6 sampai ke-8. Nah, Oh, nanti dia ngecek nih, karakter 6 sampai ke-8 itu detik. Jadi nanti kalau detiknya di antara 45 sampai 15, maka dia RGB-nya segini. Ya, kalau enggak, berarti nanti dia RGB-nya hitam. Gitu. Oke? Jadi gunanya 6.28 mengambil detik dalam waktu. oh, terima kasih Kak. Oke, udah ya. Kalau udah kita lanjut Satu bagian lagi. berikutnya. Oke. Nih kalau misalnya ada yang udah, kasih connect ya. Connect di bawahnya nih. Fungsi satu connect ini menghubungkan semua fungsi yang kalian buat tadi ke tombolnya masing-masing. Terus ini sih sama kelas eksperimen aja ya, biar sekalian. Kalau kelas eksperimen hapus spasinya ya, dia mepet kiri. Hamba ya. Kenapa Rafa? Tambah ya. Tambah. Tambah iya, tambah.
Sudah semua? Masih ada Udah. bagian yang lain, guys. Udah ya? Udah, Kak. Udah ya, oke. Kalau udah kita lanjut. Bagian berikutnya adalah bentar. Yang ini harusnya sebentar ya. Oh, diimport dulu ya. Diimport dulu. Jadi jangan lupa diimport. Untuk timernya itu kan berhubungan dengan waktu tuh. Berarti kita perlu import ya. Kalian tambahin di bagian atas ini kan ada Qt nih. Nah, kita edit Qt-nya dia jadi QTimer juga. Yang di baris satu, Qt-nya ganti jadi tambahin QTimer sama QTime ya. Kemudian keyfont juga ya. Nah, oke. Jadi tambahin dua import ini, QTime sama QTimer dan juga QTime ya. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menjalankan yang kedua ya kayak gini nih. To start the first task, nanti dia akan countdown dari 15 detik. Yang squat berarti dia akan dari 30 ya, sedangkan yang final task nah dia 59, 58, 57. Jadi antara 45 sampai 60 warnanya hijau, sisanya hitam, lalu nanti hijau lagi di 15 detik terakhir. Oke? Kayak gini dulu ya, silakan dibuat dua import ini. Ya, dicek udah berjalan belum? Kak, tadi cutie, Ini dua Q-timer ini sama doang. apa? Tambahin dua import itu doang ya. Ah, maaf, tadi itu di second win Iya, atau di itu second my win. up, Kak? Di second win Hmm. ya. Sudah ya, jalan. Ada yang error gak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang bagian berikutnya, final win. Kalau di Run dia ada aplikasinya, Kak? Hah? Kalau di Run ada aplikasinya. Iya, yang di My App, Oh yang iya, biasa. Kak. Tadi yang timer Oh kado iya, tunjukin. iya, Kak. Aduh, aku di error lagi, Kak.
Mana coba share screen. Ini kalau di run dia buka tapi nanti dia ketutup. Timer final. Dia nggak punya timer final tuh. Baris 126. Oh, Oh, susah. yang mana coba? Di second one. Di second one. Ya, ini second win tulisannya. 126 di second one ya Kak? Iya. Ya. Ayo di scroll ke bawah. Ini di scroll Kak. Gimana itu scroll ke atas tuh? Kamu salah itu berarti pas ngebikin nama fungsinya. Scroll atas. Lagi Kak. Atas terus. Tuh ini timer sheetsnya 2 kali loh. Timer final itu Oh harusnya. iya. Bentar deh. Oh iya. Ini timer final ini yang kedua, yang ketiga. Yang lain gimana? Bisa jalan? Bisa tapi ada yang ini nggak sih? Ayo di share screen, di share screen. Kak punya saya juga langsung ketutup ya Kak? Mana share screen? Tuh, Tapi second win baris 124 salah tuh. apa? Oh, yang mana? Second win-nya. Second win baris 124 salah. Nih next test nggak ada katanya. Lihat, ada nggak di kamu namanya next test? Timer test itu harusnya. Coba lihat deh, bukan next. Ini Oh, bikin asal ini. Kamu lihat dari mana itu? VPN quick connect. Wait, ini salah ya? Iya salah diganti. Maksudnya ini udah di layar kamu loh tulisannya. Enggak. Ini hapus. Gak usah dihapus, ganti doang ini timernya. Oh, timer. Aduh, Udah di play. ya di play lagi. Timer sheetsnya nggak ada. Lihat namanya apa itu? Dia ini copy paste tapi nggak dirubah nih kayaknya nih. Coba scroll Ini ke atas. Ya dicek double check gitu loh tuh. Ini timer satu event semua nih namanya. aku lupa soalnya. Scroll atas.
Ini timer test juga nih. Ini, ini seharusnya apa? Scroll atas, scroll atas. Tuh. Ini harusnya seats, ini final. Mana sih? Bukan, itu udah benar tes. Ini yang kedua nih, ini seats, ini final. Di play dulu deh, coba kamu play di sini lihat error gak? Tadi kan Kak Daud bilang play dulu di sini, ada yang error gak? Kayak udah nggak ada yang error nih, my app. Nah, klik tombol yang pertama. Dah, mana lagi, Balkis? Coba play yang di my app-nya. Ini di klik tong sampahnya dulu semuanya nih. Tutupin dulu semuanya. Nah, ini Taswin has no attribute text timer style sheet. Baris 94 di second win. Hmm, kasih titik ya. Sama ini titiknya juga kelewat ini. Ini copy paste nih. Titiknya kehapus itu. Udah play coba. Baru 112 error. Gitu harusnya. Gimana, Kak? Udah. Oke. Ada lagi siapa yang belum jalan? Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Udah ya, jalan ya. Sip. Kalau udah jalan kita lanjut. Ini bagian berikutnya juga panjang nih. Ke final win ya. Nah, final win itu kita akan buat untuk bagian set resultnya ya. Nah, jadi tadi kan kita udah punya tabel tuh yang panjang ya. Nah, berarti kita akan ngebikin result. Bentar.
Nah, oke. Jadi kita akan buat berarti ini kan udah punya init UI, init UI. Nah, init UI-nya kita update dulu ya. Jadi ini kan ada text work hard sama ada text index. Nah, itu kita tinggal tambahin dengan self result sama self index gitu. Ini kalian rubah dulu ya. Dua baris ini yang di init UI. Kemudian kalian tambahin satu fungsi result di atasnya ya. Nih, init UI dirubah ya, dua baris di bawah ini ya. Terus habis itu tambahin dev result. Oke, silakan. Ini sesuai dengan tabel yang tadi ya. Kalau misalnya kalian lihat angka-angka ini adalah umur, indeks ya. Jadi kalau misalnya umur 7 sampai 8 tahun, 21 itu indeksnya ya. Terus habis itu 17 itu juga untuk mendapatkan si nilai dari hasil dari listnya ya gitu. Ya, nanti dia bakal tahu masuk ke dalam yang mana nih. Ada yang versi panjangnya cuman ini panjang banget. Kita pakai ini aja. Pakai looping sama list. Maaf, tadi yang diubah apa, Kak? Yang Kenapa? dua baris itu? Di init UI. Ini tuh. Nah, coba lihat fullnya, scroll bawah sama scroll atas. Nih, Hmm, oke.
Udah? Ada pertanyaan dulu? Belum, Kak. Belum. Kak, Ya, itu angka-angka yang di rules itu maksudnya apa, Kak? yang di rules ini sesuai dengan indeksnya. Jadi kamu nanti lihat berarti ini ada usianya, terus nanti ini ada rentang untuk nilai dari Ruviernya, ya. Nanti ngambilnya berarti untuk teks resultnya satu, misal yang ini adalah hasil pertama, berarti dapat yang result satu. Nah, itu didapetin kayak gimana caranya? Pakai looping dan juga pakai mapping yang ada di bawahnya ini, ya. Jadi nanti pertama kau bikin tapelnya, habis itu kita cek min age sama max age-nya. Habis itu kita tinggal pasangkan antara usia, hasil Fruvier, sama hasil dari dokternya gitu. Ya, baru habis itu nanti kita tinggal pasangin di return result. Yang terakhir adalah result map. Ini adalah si hasil teksnya. Gitu. Jadi return ini untuk nilai, return yang kedua untuk teksnya. Terima kasih, Kak. Oke, ini rumusnya ya, yang indeks ini nih. Udah ya, sip. Nanti kita lanjutin lagi aja. Jadi hari ini kalian sudah belajar untuk melengkapi ya, mulai dari perubahan teks, terus kita juga ngasih if ya, ngasih styling ke dalam teks di dalam PyQt-nya. Lalu kalian juga belajar gimana cara untuk memberikan ini ya apa sarannya gitu. Nah nanti meskipun belum bisa tampilkan, belum bisa kirimin data dari formulir ya, ntar kita akan lanjutin di minggu depan plus bikin PPT-nya ya, gitu. Ada pertanyaan dulu untuk kelas hari ini? Belum, Kak. Tidak ada. Gak ada ya. Siap. Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Balkis, Rafa, Ah, Farisa, Oke, Nadia. Kak. Selamat dah. malam. Terima kasih Saya ya. Thank you, Dah. Kak.